Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Makmun Effendi Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Terapan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu studi kasus yang berjudul kombinatorial yang akan saya bacakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk materinya. Oh ya, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kami dahulu. Kami beranggotakan tiga anggota, yaitu ada saya sendiri, Faiz Ramadhani, dan Mas Faiz Ruli Ramadan, dan Mas Muhammad Rumuzi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, mengatur, dan mengelompokkan objek. Ini adalah bidang yang sangat fundamental dalam matematika terapan karena banyak masalah dunia nyata dapat dimodelkan dan diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip kombinatorial. Dari perancangan, eksperimen hingga optimasi jaringan. Konsep kombinatorial memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan analisis. Yang pertama, ada prinsip dasar kombinatorial. Yaitu ada prinsip penjumlahan atau addition principle. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M, maka cara yang berbeda dan kejadian lain dapat terjadi dalam N, cara yang berbeda, dan kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi dalam bersamaan atau mutually eksklusif, maka jumlah total cara kedua kejadian dapat terjadi adalah M plus N. Contoh, sebuah toko memiliki 5 jenis kue dan 3 jenis roti. Berapa banyak pilihan makanan yang bisa dibeli pelanggan jika ia hanya ingin membeli satu jenis makanan? Penyelesaiannya 5 ditambah 3 sama dengan 8 pilihan. Berikutnya ada prinsip perkalian, multiplication principle. Jika suatu kejadian dapat dipecah menjadi serangkaian langkah, di mana langkah pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, langkah kedua dengan N2 cara, dan seterusnya, dan langkah K dengan NK cara, maka jumlah total cara kejadian tersebut dapat terjadi adalah N1 kali N2 dan seterusnya dikali NK. Contoh, sebuah plat nomor terdiri dari 2 huruf diikuti 4 angka. Berapa banyak plat nomor yang bisa terbuat jika huruf dan angka boleh berulang? Asumsinya ada 26 huruf dan 10 angka dari angka 0 sampai 9. Penyelesaiannya 26 kuadrat dikali 10 pangkat 4 sama dengan 676 dikali 10.000 sama dengan 6.760.000 plat nomor. 2. Permutasi. Permutasi adalah pengaturan objek dalam urutan tertentu. Urutan sangat penting dalam permutasi. A. Permutasi tanpa pengulangan. Jumlah permutasi N, objek yang diambil R pada satu waktu adalah P dalam kurung N, R sama dengan N per N bagi R. Contoh, berapa banyak cara untuk mengatur 3 buku dari 5 buku yang berbeda pada sebuah rak? Penyelesaiannya P 5,3 sama dengan 5 per 5 minus 3 sama dengan 5 per 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 dikali 3, hasilnya 60 cara. B. Permutasi dengan pengulangan. Jumlah permutasi N objek di mana ada N1 objek identik dari jenis pertama, N2 objek identik dengan dari jenis kedua,
dan seterusnya. Dan NK objek identik dari jenis ke K adalah P N sama dengan N1, N2, dan seterusnya, dan NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya, dan NK faktorial. Contoh, berapa banyak kata yang berbeda dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam kata Mississippi? Penyelesaian. Total huruf N ada 11, huruf M sama dengan NM ada 1, huruf I dilambangkan dengan N1 ada 4, huruf S dilambangkan dengan NS ada 4, huruf P dilambangkan dengan NP dan ada 2. Selanjutnya P 11 sama dengan 1, 4, 4, 2 sama dengan 11 faktorial per 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial sama dengan 39.916.800 per 1 kali 24 dikali 24 dikali 2 sama dengan 39.916.800 per 1.152. Hasilnya 34.650 kata. Permutasi. Permutasi siklis atau yang disebut circular permutations. Jumlah permutasi n objek yang disusun dalam lingkaran adalah n-1 faktorial. Contoh, berapa banyak cara 5 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar? Penyelesaiannya adalah 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya 24 cara. Kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek di mana urutan tidak penting. A. Kombinasi tanpa pengulangan. Jumlah kombinasi n objek yang diambil R pada satu waktu adalah C. N, R sama dengan N, R sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Contoh, dari 10 mahasiswa, berapa banyak cara untuk memilih tim yang terdiri dari 3 mahasiswa? Yaitu penyelesaiannya adalah C 10,3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 3 kali 4, yaitu hasilnya 120 cara. B. Kombinasi dengan pengulangan. Jumlah kombinasi n objek yang diambil R pada satu waktu dengan pengulangan diperbolehkan adalah C. N tambah R kurang 1, R sama dengan N tambah R kurang 1 R. Contoh, sebuah toko menjual 3 jenis es krim, coklat, vanila, dan stroberi. Jika Anda ingin membeli 5 scoop es krim, berapa banyak kombinasi berbeda yang bisa Anda dapatkan? Penyelesaiannya adalah N sama dengan 3 jenis es krim. R sama dengan 5 scoop yang ingin dibeli, yaitu C 3 tambah 5 kurang 1,5 sama dengan C 7,5 sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial 7 kurang 5 faktorial sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 per 2 kali 1, yaitu hasilnya 21 kombinasi.
Kesimpulan materi yang kami bahas, kombinatorial adalah cabang matematika yang vital dalam matematika terapan, berfokus pada cara menghitung, mengatur, dan mengelompokkan objek. Fondasinya terletak pada prinsip penjumlahan untuk kejadian terpisah dan prinsip perkalian untuk kejadian berurutan. Dua konsep utamanya adalah yang pertama, permutasi, pengaturan objek di mana urutan itu penting. Ini mencangkup kasus tanpa pengulangan, misal menyusun buku di rak. Dengan pengulangan, misal huruf dalam kata MISSISSIPPI dan susunan melingkar. Yang kedua, kombinasi, pemilihan objek di mana urutan tidak penting. Ini meliputi pemilihan tanpa pengulangan, misal memilih tim. Dan dengan pengulangan, misal memilih jenis es krim. Kombinatorial punya aplikasi luas di berbagai bidang, seperti ilmu komputer, probabilitas, riset operasi, dan biologi komputasi. Ini membantu memodelkan dan menyelesaikan masalah dunia nyata, dari kode keamanan hingga penjadwalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah ucap atau perkataan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pak Aswan Beliterasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.